Kalau beli mobil baru kita bisa dapat utuh mulai dari sasis, mesin hingga bodinya langsung dari pabrikan. Tinggal pilih mau yang model gimana dan mereknya apa. Kenapa kalau beli bis baru kok nggak bisa langsung utuh dari pabrikan? Kenapa harus beli sasisnya dulu terus baru bikin bodinya di pabrik karoseri? Kenapa produsen sasis bis seperti Hino, Mercy, Scania, sama Volvo nggak jual bis secara utuh langsung pakai bodinya aja? Nggak cuman sasisnya doang. Kan yang pesen jadi lebih praktis dan cepet, tinggal DP terus bawa pulang deh. Nah, ternyata ada beberapa alasan kalau bis baru di Indonesia dibikin terpisah antara sasis dan bodinya. Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Sebenarnya dulu pernah ada bis yang dijual lengkap dengan bodi oleh Mercedes-Benz pada tahun 1970. Mercedes-Benz awalnya punya pabrikan manufaktur di Indonesia yang bernama GMM. Namun, regulasi menghentikan itu semua. Sementara di luar negeri banyak bis yang dijual dalam kondisi sudah jadi. Kira-kira apa alasan bis di Indonesia hanya menjual sasisnya saja? Oke, inilah dia jawabannya. Yang pertama, menghindari monopoli usaha. Oke, sebelumnya kita perlu ngerti dulu apa yang dimaksud dengan monopoli usaha. Praktek monopoli usaha adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Nah, jika membeli bis secara utuh dari luar, yang diuntungkan hanya perusahaan yang memproduksi bis tersebut. Sektor usaha lokal tidak bisa berkembang. Jadi, dengan adanya regulasi yang menyatakan APM tidak berhak membuat bodi bis dan harus diserahkan kepada karoseri dalam negeri, tentunya membuat industri otomotif dalam negeri menjadi lebih berkembang. Bahkan bisa menjadi pemain global sebagai produsen bodi bis, di mana produk buatan karoseri lokal bisa diekspor ke luar negeri. Kita sebagai pecinta bis tanah air tentunya bangga dong produk buatan Indonesia bisa dipakai di negara lain. Yang kedua, produsen pemasok bahan baku bodi bis, bisnisnya juga ikut berkembang. Untuk bikin satu unit bis tentu butuh beberapa komponen seperti besi, baja, aluminium, kaca, dan lainnya. Nah, bahan baku bodi bis ini tentunya didapat dari produsen pemasok dari dalam negeri juga. Karoseri seperti Laksana, Adiputro, Tentrem, New Armada, Morodadi Prima, dan lainnya, mereka juga punya supplier atau pemasok bahan baku dalam bikin bodi bis. Jika impor secara utuh, maka keuntungan hanya dirasakan pabrikan luar negeri saja. Dengan adanya regulasi ini, jadi banyak sektor industri yang ikut tertolong, seperti pemasok jok, kaca, interior bis, dan masih banyak lagi. Jadi bukan hanya karoseri aja yang untung. Yang ketiga, harga lebih murah. Bodi bis yang dibikin di dalam negeri harganya lebih murah dibanding dengan bis utuh yang diimpor dari luar negeri. Ya, ibaratnya sama kayak mobil CKD atau rakitan dalam negeri. Tentu harganya lebih murah dibanding mobil CBU atau impor. Produksi dalam negeri membuat biaya dasarnya lebih kecil karena biaya cukai dan pajak bisa dipangkas. Sedangkan kendaraan impor memiliki harga yang lebih tinggi karena dimasukkan ke Indonesia dalam bentuk satu unit utuh. Maka pajak dan cukainya otomatis akan lebih besar. Yang keempat, desain buatan lokal lebih bagus dan sesuai dengan selera pasar. Soal desain, bodi bis lokal juga nggak kalah bagus. Bahkan kalau menurut saya lebih bagus bikinan lokal. Boleh diadulah kalau masalah desain. Saking bagusnya desain bodi karoseri lokal sampai ditiru di luar negeri.
Karoseri lokal juga terus mengupdate bentuk bis yang kekinian. Terbukti dari masa ke masa, desain selalu ditingkatkan. Bis-bis sekarang terlihat lebih modern dan agresif. Selain itu, karoseri lokal tentu lebih tahu persis tentang kondisi di lapangan. Jadi dalam bikin bodi bis sudah pasti pas dan cocok bagi pengguna bis di Indonesia. Yang kelima, kualitas bodi karoseri lokal terbukti bagus. Karoseri dalam negeri kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi, karena dibangun dengan bahan-bahan yang bermutu tinggi, dirancang oleh tangan-tangan terampil anak bangsa, dan teknologinya yang juga cukup canggih. Dan tidak ada ruginya membuat bodi bis di Indonesia, malahan bisa lebih murah. Selain itu, perekonomian Indonesia bisa terdongkrak. Nah, itulah tadi beberapa alasan kenapa produsen bis hanya menjual sasisnya saja di Indonesia. Semoga bisa menambah sedikit informasi buat kalian, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.